Idza zara'ta ala ra'si jabalin la yanbut fi. Nah, nih untuk murid yang songong, bawa-bawa gelar, bawa pinter ya. Idza zara'ta ala ra'si jabalin. Kalau kamu menanam ilmu ma'rifat, sedangkan posisimu kamu lihat sedang di atas gunung, di atas bukit, maka tanamanmu, padimu tidak akan tumbuh. Maka kalau kita bawa nih, saya anak sekolahan, saya ini orang pinter, saya ini PNS, saya ini santri, saya ini jago baca kitab, datang ke guru, ke mursyid begitu, siap-siap zikirnya nggak nikmat. Mau 1000 mursyid juga antum nggak akan nikmat. Kenapa? Karena datang kita merasa lebih tinggi daripada orang yang mengajar. Adakah air mengalir ke atas? Maka jika ingin mendapat air ma'rifatullah, kita gali tubuh ini, kolbu ini sedalam mungkin. Ya. Itulah rahasia la ilaha illallah. Ya. Kenapa la ilallah tidak nikmat? Karena kolbunya belum digemburkan dengan istighfar. Belum dimantapkan, dipagar dengan syahadat la ilaha. Ada orang udah istighfar tapi dia enggak syahadat. Nah, maka kalau mau talqin zikir, mau belajar zikir, mau wiridan, semua wiridan mulai dengan itu pagar. Itulah makna hadis qudsi, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Kalau saya terjemahkan, syahadatmu kepada Allah itu benteng. Pagar kuat. Maka wirid-wirid kita itu akan jebol, besok pagi jebol. Wah, gue lemes nih, kenapa malam tadi khataman 70.000 bro. Dia nggak sadar bahwa yang membuat dia bisa berzikir 70.000 adalah Allah. Ani terharu akhi, tadi talqin air mata mengalir. Sepertinya hatiku sudah mulai bercahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kagum ke diri sendiri namanya ujub. Itu sebabnya tidak semua tangis itu ikhlas. Ada tangis-tangis ujub, ada tangis-tangis riya. Biar kelihatan sama murid soleh. Ustadz kita nih hatinya lembut sekali. Kalau doa sholawat, matanya berlinang-linang. Kolbu tahu, kolbu yang bohong. Ya, tanpa disadari. Karena kolbu punya alam yang disebut alam bawah sadar. Kolbu inilah yang ngatur tubuh kita dari tadi. Coba dari tadi sebagian besar antum ngangguk-ngangguk, nggak sadar kan ngangguk? Itu kolbu yang gerakin. Maka orang kalau sentuh kolbu, itu tubuhnya akan ikut semua, tanpa berat. Untuk ngangguk itu loh sulit, benar nggak? Coba lagi disalib orang pakai motor, gitu, sulit nggak? Sulit, sekarang aneh kata-katain, aneh ceramain, ngangguk gitu. Itu kolbunya. Coba di tepi jalan dikata-katain orang, ente zikir yang banyak, berantem. Ente minggir ya. Kolbunya benerin di tepi jalan, kayak nyambung. Kita nggak terima. Kenapa nggak terima? Kolbunya belum terkondisikan. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak nyaman sama kita, barangkali salah kita sendiri. Mungkin kolbu kita belum connect sama dia. Ya. Berarti takdir kita bukan sama dia. Ya. Udah pada keluar tuh beberapa tuh. Alul hisab. Khair, gak apa-apa. Mesti husnuzon ya. Untuk penutup kajian ini, saya buka bab yang lain, yaitu bab ke-33, Majelis As-Salis wa 23, ya. As-Salis wa al-Ishrun. Bolehkah ngaji kitab loncat-loncat gitu? Boleh, kalau ngaji kilatan. Tapi kalau antum ngajinya talaki atu-atu dari depan. Nah, kalau itu harus datang ke Jakarta ya. Talaki namanya. Kalau gini aneh bagi-bagi aja mana yang berasa nyambung sesuai dengan malam ini kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis ke-23 ini mundur dari yang tadi disampaikan beliau
di madrasahnya di Baghdad pada pagi hari Jumat 12 Zulhijjah tahun 545. Beliau menukil satu riwayat, inna hadhil qulub la tasda. Sesungguhnya kolbu ini sungguh la tasda'u, sungguh akan bernoda. Berarti salah satu tabiat kolbu apa? Dinodai. Apa yang menodainya? Itulah yang disebut asyahawat, keinginan-keinginan daripada jiwa. Orang, kita lihat ada orang terkenal, kita pengen terkenal, itu yang rusak kolbu tuh. Ahli sholawat ini gak usah minta terkenal. Yang antum baca itu paling viral di langit dan di bumi. Siapa yang antum sebut barusan? Sayyidina Nabi SAW. Orang yang menyebut sang hamba paling viral, jika dia tulus, dia akan diviralkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Ya, di bumi mau urusan lain ya. Insya Allah. Inna hadhil qulub, sungguh kolbu itu akan rusak, akan ternodai. Jika dia airnya akan keruh. Wa inna jilaiha, pembersihnya adalah qiraatul Quran wa dzikrul mauti wa hudurul majlisil dzikr. Ini ada 3 ya. Meskipun kolbu itu bisa ternodai, rusak, keruh, tapi dia menjadi murni kembali dengan 3 hal. Tadi yang ngikutin apa? Qiraatul, membaca Al-Quran. Maka kita kalau sudah belajar zikir bukan berarti kemudian aneh gak suka baca Quran, aneh zikir aja. Itu yang nyuruh zikir, dalilnya dari mana? Quran. Maka membaca Quran wajib, karena pintu zikir itu Quran. Wal Qur'anu dzikrun. Quran itu sendiri adalah zikir. Tapi jika membaca Quran hatinya belum terasa nikmat, jangan salahkan Quran. Nah, apa makanan paling enak orang Lampung? Seruit. Celurit. Seruit. Oke. Kalau ini Bang Sam ini bilang seruit gak enak, itu yang masalah lidah dia atau seruitnya? Maaf Bang ya. Itu korban kalau dekat aneh. Dekat-dekat ya jadi bahan. Kalau lidah kita yang masalah, badan kita yang gak enak, terus sajian yang ada di depan itu kita gak bisa menikmati, jangan salahkan sajiannya. Jangan salahkan menunya, jangan salahkan mursyidnya, wakil talqinnya, atau pemimpin majelisnya. Mungkin kolbu kita belum siap. Cukup katakan begitu, aku mungkin masuk, jiwaku belum siap, kolbuku belum dikondisikan. Kenapa ada ayat khudhu zinatakum, ya, khudhu zinatakum inda kulli. Ya, begitu ayatnya? Benar? Gak ada yang hafiz nih. Ya, tolong benerin kalau salah. Katanya mau buat pesantren tahfiz ya. Khudhu zinatakum. Zinatakum. Kalau bagi ahli fikih, pakaian yang bagus menutup aurat. Dan bagi ahli rohani, pewaris ajaran Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, zinatakum, apa arti zinatakum? Jilaul qalbi. Sesuatu yang bisa membuat kolbu terang. Pakailah pakaian kolbumu, penerang kolbumu. Kenapa? Baju ditatap orang, kalau Allah natapnya apa? Kolbu. Maka kalau datang ke masjid, datang ke majelis, siapkan kolbu. Apa persiapan kolbu? Enggak mesti jadi orang suci. Kesiapan kolbu sebelum masuk majelis, merasa mengaku kolbuku ini bermasalah, maka aku harus datang ke majelis. Itu namanya persiapan. Tapi kalau antum datang ke majelis,
Aneh mah orang soleh. Aneh mah ahli wirid. Pada sholat 165 beres. Orang begini gak akan nikmat masuk majelis. Dia cuma nikmat sama mursyid dia doang, mursyid lain gak nikmat. Sama guru dia satu, akhirnya ilmu dia jumut. Gak mampu menikmati ilmu dari talqin, ambil dari satu syekh, silakan. Tapi kalau ilmu khus min kulli afwah, ambil dari semua lidah. Al-mursyid wahid cukup ya. Adalah orang nanya kepada saya, katanya Buya banyak thariqat, berarti banyak mursyid dong. Enggak, mursyid saya satu, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi, cuma pewarisnya yang banyak. Saya kalau berguru nih, mohon maaf, saya kalau berguru bermursyid, bedakan berguru hadis dengan bermursyid. Kalau guru hadis saya banyak, tapi kalau bermursyid itu cuma kalau kolbu ini mengatakan itu pewaris Rasulullah baru saya ambil ilmu dari dia. Tapi kalau hadis mau dari siapa aja kita ambil. Kalau mursyid enggak. Mursyid itu kecocokan kolbu. Sehingga nanti jika mata kita melihat sesuatu yang menurut ahli syariat agak aneh, menurut pandangan masyarakat agak gharib, ganjil, kolbu nanti akan bilang, matamu nggak benar, pandanganmu nggak benar. Itulah kisah Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khidir. Mata dia lihat, apa yang dilihat Sayyidina Musa? Nabi Khidir merusak kapal, bunuh anak, naikin tiang. Ini yang kemudian diajar oleh Sayyidina Khidir. Ini kolbunya yang mau dihidupkan. Nah, inna jila'aha, yang dapat menjernihkan kolbu yang keruh. Ini wajahnya boleh keruh ya. Ini wajahnya keruh semua nih. Ya. Tapi kolbu jangan keruh ya. Wajah mah boleh nggak cakep. Tapi kolbu wajib cakep. Bukan cakep lagi pantun-pantunan, cakep gitu. Jila'aha qiraatul Quran. Maka salah satu wirid kita adalah baca itu wirid kita salah satunya. Walaupun antum cuma baca kulhu. Mau pinter nggak? Baca Quran setiap hari minimal kulhu 3 kali sebelum tidur. Itu orang pas meninggal dia lihat, wow, tabungan Qurannya banyak sekali. Padahal diam-diam bilang, saya nggak pernah khataman dari awal sampai akhir. Ternyata Nabi SAW pernah mengajarkan Sayyidah Aisyah, hadis sahih. Ya, ada di Sahih Muslim, saya ingat saya. Kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, tahukah kalian cara mengkhatamkan Quran dalam waktu sesaat dalam semalam? Semuanya bingung. Akhirnya Nabi mengatakan, cukup baca Qul huwallahu ahad sampai akhir 3 kali Nah, itu namanya frekuensi kolbu. Sebenarnya bukan pahalanya yang penting di situ. Tapi orang kalau baca Qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, dialah Allah yang ahad. Maka Allah melihat kualitas dia baca Quran itu sama dengan orang baca sepertiga, hadir kolbunya sama. Kehadiran kolbunya sama, maka dihitung sepertiga. Tapi bagi orang awam tetap aja dikasih sepertiga. Tapi hakikatnya adalah hudurul qalbi ma'allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzikrul maut, mengingat kematian. Dalam thariqah namanya rabitatul qabr. Rabithah kepada kubur, mengikatkan kolbu dengan kubur. Itu sebabnya ulama ahlu sunnah suka ke kubur. Majelis ini tiap tahun ada ziarah kubur enggak, Kiai? Ada ya? Kuburian juga nih Kiai. Sarkup. Sarjana kuburion. Selamat jadi kuburion ya. Zikrul maut, kenapa kita kalau belajar zikir, bermajlis, pasti setiap tahun ada majlis ziarah kubur. Karena itulah cara untuk mengurangi keruhnya hati. Jadi jangan heran kalau teman kita yang sebelah hatinya keras. Ya, kenapa? Gak pernah ziarah kubur. Dia kalau ngeliat orang ziarah kubur, musyrik gitu.
Hatta ada salah satu imam mereka memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Tertulis Pak dalam disertasi seorang Syekh Muhaddis, muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Bahwa tokoh ini memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Baru aku sholat di Masjid Nabawi. Angkuhnya dia bukan main. Akhirnya cuma 3 tahun dia ngajar di Madinah. Habis itu dia balik lagi ke negeri yang sebelumnya. Ada loh orang berani begitu. Karena gagal faham. Dia lihat kalau orang ke kubur jadi musyrik. Syirik itu di sini, bukan di simbol-simbol. Berarti zikrul maut itu orang nyium-nyium kubur atau rasa mengingat kematian. Rasa mengingat kematian. Itulah asbabnya kenapa setiap kali sampai di majelis kuburan, guru-guru kita ngajak zikir di situ. Kalau yang kolbunya sudah bersama Allah, gak usah lama-lama. Kalau kuburan 5 menit beres. Tapi kalau yang belum, yang pengennya ziarah Wali Songo itu jalan-jalan, kan banyak begitu Kiai ya. Nah, mumpung nih gitu. Ziarah tapi gak sholat, kan lucu. Ziarah tapi gak sholat, ini yang perlu kita benerin. Ya. Bukan ziarah kuburnya dilarang. Ingin menghancurkan sarang semut, seharusnya cukup pakai obor, dia pakai bom. Nah, ada orang-orang begitu. Nauzubillah min wa huduri majalis dzikr. Yang ketiga, cara untuk membuat kolbu bening. Menghadiri majelis-majelis zikir. Inilah barangkali kenapa kita mesti bermajelis. Mesti ada manaqib. Kok nyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir? Bukan Qadir Lampungi, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Kenapa? Kenapa antum pilih beliau? Ketemu enggak? Kenalan enggak? Ketemu muridnya aja enggak? Terus kenapa? Kenapa? Hah? Kata orang gitu ya. Makanya banyak orang buat manakib urusannya duniawi. Ini selama buat manakib nih proyek aneh jalan terus. Syekh Abdul Qadir ngomong begini, betul Syekh Abdul Qadir kalem. Apa kata beliau? Kamu ada hajat, sebut namaku dalam hajatmu, minta kepada Allah, bukan minta kepadaku. Sebut bahwa aku adalah imammu, aku adalah syekhmu, mursyidmu, aku adalah imam yang engkau ikuti. Nanti Allah pasti jawab. Kira-kira Syekh Abdul Qadir ini namanya syatahat. Syekh Abdul Qadir lagi sakr. Kalau kita buka ilmu ini ke seberang, dikira Syekh gak paham bab cinta. Ya. Doa itu kadang-kadang bentuknya proposal. Anggap saja Pak Kiai ini mau proposal ke anggap nih Bang Sam ini punya perusahaan 5 gitu ya, amin. Dunia aja. Terus mau minta proposal. Sebanyak itu proposal masuk. Kita nanya, ini dari siapa? Ini dari Syanu yang dulu bantu bapakmu gitu. Ini Syanu, ini guru daripada bapakmu. Kita kalau disebut begini, kita ambil duluan nggak? Ambil duluan proposalnya. Kita baca duluan. Walaupun proposal majelis nggak jelas, kebanyakan bismillahnya. Langsung diambil. Kenapa? Disebut nama bapak kita sama gurunya. Itu baru menghadap ke makhluk. Sultan-sultan, raja-raja dunia. Gimana antum mau ketemu raja? Dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala malikul mulk. Jadi kita tawasul bukan nyembah Nabi. Ada nggak yang nyembah Nabi Muhammad SAW? Ya, kita ini nggak pernah nyembah Nabi Muhammad, nyembah Nabi Isa, nyembah Nabi Musa. Adakah yang nyembah Nabi Khidir? Apalagi nyembah wali. Syekh Abdul Qadir Jilani wali apa Nabi? Kita nggak mungkin nyembah dia. Orang Islam beres, maka teman-teman yang takut masalah kami tawasul ini syirik, nggak usah khawatir, ini beres, kami ngaji sifat 20, benar nggak? Kita zikir la ilaha illallah setiap hari, nggak usah khawatir. Khawatirin diri ente aja sama Allah ya. Nggak usah khawatirkan kita udah punya mursyid, kita udah punya syekh, punya sanad.
Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau kamu ada hajat, sebut namaku. Karena orang kalau sebut nama gurunya, nama syekhnya, nama mursyidnya, nama imamnya, dia lupa kepada dunia. Itulah rahasia menyebut nama syekh. Kata Syekh Saman kepada muridnya dulu, kamu nanti kalau ada masalah, panggil namaku ya Saman. Masih ada begitu nggak di Lampung? Nggak, orang Palembang begitu, orang Betawi belum begitu. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu menceritakan hal yang sama, bahwa itu terjadi pada dirinya. Ketika lagi di laut, ombak gede, apa kata mereka? Ya Saman. Bukan berarti mereka berdoa kepada Syekh Saman, tapi mereka bilang, ya Allah, saya ini murid kekasih engkau namanya Syekh Saman. Saya ini murid daripada murid yang terhubung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, inilah yang disebut al-barakah. Ya. Fi kulli dzikris salihin tanzilur al-barakat war-rahmat. Setiap kali orang sebut nama orang soleh, turunlah keberkahan dan rahmat. Maka kalau kita doa, kita katakan bijahin Nabi SAW wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Jilani, itu bukan berarti syirik. Itu hanya nunjukin bahwa kita ini pencinta beliau. Ya. Baik, lalu beliau sebagai ikhtitam mengatakan, tubu biqulubikum summa bialsinatikum, at-taubatu qalbu daulatin tuqallibu daulata nafsika wa hawaka wa syaitanaka wa aranaka nafsu. Idza thabata qalbuka sabata sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Ya. Nah, ini paling penting teman-teman, ini langsung praktis. Apa kata beliau? Kalau tobat, tobatlah lebih awal dengan kolbumu. An-nadamu taubah. Yang disebut tobat itu mengakui kesalahan. Nah, ini cara buka kolbu. Cara kalau masuk majelis, supaya nyambung kolbu kita dengan guru, kita datang bilang, ya Allah aku datang bawa dosa. Itu cara buka. Jadi akui kesalahan. Pernah tengkar gak sama teman? Itu cara kita baik, kita ngakuin kesalahan gak depan dia? Maafin gue ya, gue udah salah. Yang udah punya istri, pernah tengkar gak sama istrinya? Sering. Itu biar benar lagi, bukan dilulus-lulus doang. Kita ngaku, maaf deh, aku tadi menyinggung kamu, gitu kita. Walaupun si Dede nggak pernah mau ngaku salah, ya kita aja ngaku salah, Pak. Kalau nggak mau kapalnya pecah. Apalagi kepada Allah. Pengakuan itu pakai kolbu. Makanya, nah ini sombongnya beberapa pasangan nih ya, temen. Dia kalau sekarang diterima, ntar juga begitu lagi. Ini orang ngelebihin Tuhan. Allah aja terima tobat tiap hari. Artinya Allah tahu hari ini orang tobat, besok belum tahu lagi dia taat. Ya kan? Yang penting antum tobat hari ini, jangan niat maksiat besok. Maka kalau ada orang hari ini tengkar temannya, pasangannya, sahabatnya, di majelis, coba. Di majelis pasti ada pertengkaran. Apalagi nanti sudah ada calon presiden, ya. Nanti mengsinggung-singgungan tuh, ya. Apalagi nanti sudah ada kepentingan, sudah ada macam-macam. Jika itu terjadi, apa cara masuknya? Banyak sekali kawan saya nggak mau lagi masuk majelis cuma karena si Anu ada di majelis, aku nggak mau masuk. Benar nggak? Nah, berarti dia nggak mau merasa dirinya, merendahkan sedikit dirinya. Nah, jika ini paham, maka orang paham apa yang disebut taubat qalbiyah. Jadi taubat ada dua, ada taubat lisani, ada taubat qalbi. Yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahu, mulailah dari qalbu, baru dengan lisan. Masalah besok ceritanya lain lagi, yang penting malam ini kita taubat. At-taubatu qalbu daulatin. Ya. Tuqallibu daulata nafsik. Jadi taubat
Itu awal seseorang kalau ingin menguasai jiwanya. Pengen menguasai jiwa, pengen bisa zikir itu bisa kita kendaliin di dalam. Maka caranya pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya Islam dengan ajaran lain, pengakuan itu cukup kepada Allah, nggak usah ngaku ke ustaz. Karena ustaz juga banyak dosanya. Benar nggak ya? Kita ini banyak dosa nggak? Mungkin dosa kita lebih banyak dari yang di depan kita. Bedanya kolbu kita masih Allah jaga, sehingga ma'rifat dan ilmunya nggak berceceran, masih di dalam. Jadi kenapa wali-wali itu zahirnya mungkin banyak dosa, batin dia dijaga Allah, karena itu qararu qalbik, benteng kolbunya kuat, yaitu tauhid dia kuat. Kita yang lemah ini, maka mulailah melembutkan kolbu dengan cara an-nadam, bertaubat itu dengan cara pengakuan dalam hati. Lalu beliau mengatakan, jika taubatmu sudah sampai, kolbumu sudah sadar, barulah kolbumu mampu menguasai telingamu, matamu, semua anggota tubuh. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, tidurnya orang yang alim lebih baik daripada sholatnya orang yang jahil. Karena orang yang alim tidur, yang tidur cuma tubuhnya, kolbu dia tidur nggak? Kolbu dia tidak pernah tidur. Tapi kalau orang yang jahil sholat, kolbunya ngapain? Jalan-jalan, ya, mikirin ini, mikirin itu, ya, dan macam-macam. Bapak, saudara, sahabat-sahabat kemuliaan Allah, barangkali itu sedikit apa yang bisa kita petik daripada kitab Al-Fathur Rabbani yang merupakan lautan ilmu ma'rifatullah, yang sampai hari ini jarang orang khatam kitab ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, memberkahi siapapun yang khidmat, pemimpin majelisnya, sahibul majelisnya, para gurunya, orang-orang yang berkhidmat baik secara material ataupun immaterial, dan juga kepada yang hadir, semoga Allah hadirkan qalbunya bersama Allah. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilal mazkurin asma'u. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.